Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Indra Edu. Nah, untuk hari ini adalah pembahasan yang kedua atau pembahasan lanjutan tentang soal pengaruh kemajuan iptek terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia, materi mata pelajaran PPKN kelas 12. Ini adalah latihan soalnya. Baik, kita lanjutkan pada soal nomor 11. Perkembangan komunikasi di Indonesia bertujuan untuk titik-titik. A. Menyebarkan informasi ke penjuru daerah. B. Menghubungkan antar daerah di Indonesia. C. Menjaga keutuhan bangsa. D. Menjaga keamanan bangsa. D. Mempersatukan bangsa Indonesia. Kira-kira pilihan jawaban yang tepat adalah, nah di sini yang ditanyakan untuk soal nomor 11 adalah perkembangan komunikasi. Nah, perkembangan komunikasi di Indonesia itu tujuannya untuk apa sih? Ya, tujuannya itu adalah untuk menghubungkan antar daerah di Indonesia. Nah, pembahasannya perkembangan komunikasi di Indonesia bertujuan untuk menghubungkan antar daerah di Indonesia. Next, kita lanjutkan pada soal nomor 12. Perkembangan dan kemajuan iptek sangat mendukung upaya ketergantungan di berbagai aspek kehidupan global. Namun, ada dampak negatif yang harus diwaspadai, yaitu titik-titik. A. Saling bekerja sama. B. Hidup teratur. C. Berdisiplin. D. Bersikap individualis. D. E. Dapat memanfaatkan waktu. Nah, ini yang ditanyakan adalah dampak negatif. Kalau saling bekerja sama, ini jelas adalah dampak positif. Hidup teratur dampak positif. Berdisiplin dampak positif. Bersikap individualis. Nah, dan ini yang E, dapat memanfaatkan waktu, ini bersifat positif. Berarti dampak yang bersifat negatif adalah bersikap individualis. Jadi jawaban untuk soal nomor 12 adalah yang D. Nah, sikap individualis adalah sikap seseorang yang mementingkan diri sendiri atau lebih kepada sikap egois, ya, lebih mementingkan pada dirinya sendiri. Next, kita lanjutkan pada soal nomor 13. Salah satu manfaat iptek bagi manusia, terutama bidang pertanian, adalah titik-titik. A. Pemakaian bibit unggul padi. B. Pembuatan jalan tol. C. Prakiraan cuaca. D. Menaikkan harga padi. E. Pemberian kredit kepada para petani. Kira-kira pilihan jawaban yang tepat untuk soal nomor 13 adalah, jadi manfaat iptek bagi manusia khususnya dalam bidang pertanian adalah sebagai pemakaian bibit unggul padi. Jadi jawaban yang tepat adalah yang A. Nah, salah satu manfaat bagi manusia terutama bidang pertanian adalah pemakaian bibit unggul padi. Next, kita lanjutkan pada soal nomor 14. Berkembangnya sistem ekonomi modern bertujuan untuk titik-titik. A. Memproduksi hasil pertanian dalam jumlah besar. B. Meningkatkan kebutuhan ekspor. C. Meningkatkan kreativitas pertanian. D. Memenuhi kebutuhan pasar. E. Meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat. Ini yang ditanyakan untuk soal nomor 14 adalah berkembangnya sistem ekonomi modern bertujuan untuk, ya, yaitu bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pasar, karena ini adalah berkaitan dengan sistem perekonomian modern. Nah, salah satu tujuan sistem ekonomi modern adalah untuk meningkatkan kebutuhan ekspor. Ekspor itu adalah apa? Yaitu kegiatan mengirim. Mengirim bisa dari dalam negeri ke luar negeri. Jadi itu adalah kegiatan ekspor. Soal berikutnya nomor 15. Sekarang ini perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang sangat pesat sehingga dapat mempengaruhi mentalitas bangsa Indonesia. Hal yang harus dilakukan warga Indonesia untuk mengembalikan kualitas moral bangsa Indonesia adalah titik-titik. A. Meningkatkan hukum dan aturan yang ada di Indonesia. B. Menumbuhkan kesadaran berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila. C. Mencari informasi perkembangan yang ada di Indonesia. D. Memperkenalkan budaya yang ada di Indonesia. E. Mengolah sumber daya yang ada di Indonesia. Kira-kira pilihan jawaban yang tepat untuk soal nomor 15 adalah, nah di sini adalah yang ditanyakan yaitu yang harus dilakukan, yang harus dilakukan siapa, yaitu warga negara. Untuk apa? Untuk mengembalikan kualitas moral bangsa Indonesia, karena itu berdasarkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi itu sangat pesat gitu ya, sehingga dapat mempengaruhi mempengaruhi apa? Mempengaruhi mental. Nah, bagaimana sih caranya supaya bisa mengembalikan kualitas moral bangsa Indonesia? Yaitu dengan cara menumbuhkan kesadaran berbangsa dan bernegara berdasarkan apa? Berdasarkan Pancasila. Jadi jawaban yang tepat adalah yang B. Nah,
untuk mengembalikan kualitas moral bangsa Indonesia dari pengaruh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, ya, serta harus menumbuhkan kesadaran berbangsa dan bernegara, yaitu jelas harus berdasarkan apa? Berdasarkan Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Next, kita lanjutkan pada soal nomor 16. Kejahatan di dunia maya atau internet dikenal dengan istilah titik-titik. A. Cyber, B. Cybercrime, C. Kriminal semu, D. Virtual, E. Maya kriminal. Jawaban yang tepat adalah cybercrime. Jawabannya adalah yang B. Nah, cybercrime adalah tindakan kriminal yang dilakukan dengan menggunakan teknologi komputer serta alat kejahatan utama atau sebagai alat kejahatan utama. Jadi, cybercrime ini yaitu menggunakan teknologi komputer sebagai alat kejahatan utama, yaitu tindakan kriminal yang dapat membahayakan orang lain atau sebuah kejahatan seperti itu ya. Next, kita lanjutkan pada soal nomor 17. Perhatikan informasi berikut ini. Nomor 1, melakukan transaksi keuangan melalui ATM dan e-banking. Yang kedua, memanfaatkan jaringan komunikasi oleh pembajak. Yang ketiga, mengikuti kuliah dengan sistem kelas online. Yang keempat, melakukan perdagangan ilegal dengan pemanfaatan internet. Yang kelima, berpindah dari satu kota ke kota yang lainnya hanya dalam hitungan jam. Nah, dampak positif dari revolusi teknologi ditunjukkan oleh nomor. Kira-kira pilihan jawaban yang tepat adalah, nah, kalau perhatikan yang pertama, ini melakukan transaksi keuangan melalui ATM dan e-banking, ini merupakan dampak positif ya jelas. Pemanfaatan jaringan komunikasi oleh pembajak ini negatif. Karena di sini ada sebuah bajakan ya. Yang ketiga, mengikuti kuliah online ini positif. Yang keempat, melakukan perdagangan ilegal dengan pemanfaatan internet ini negatif. Dan ini yang kelima adalah berpindah dari satu kota ke kota yang lainnya. Ini merupakan dampak positif. Jadi jawaban yang tepat adalah 1, 3, dan 5. 1, 3, dan 5. Oke, 1, 3, dan 5 jawabannya adalah yang B. Nah, pembahasan berikut ini beberapa contoh dampak positif yang dari perkembangan teknologi. Yang pertama, melakukan transaksi keuangan melalui ATM dan m-banking. Yang kedua, mengikuti perkuliahan dengan sistem online atau daring. Yang ketiga adalah berpindah dari satu kota ke kota berikutnya hanya dalam hitungan jam. Oke. Next, soal nomor 18. Dalam menghadapi pengaruh lingkungan, semestinya kita bersikap titik-titik. A. Masa bodoh. B. Permisif. C. Menutup diri. D. Terbuka. E. Selektif. Kira-kira pilihan jawaban yang tepat adalah, ya, jawaban yang tepat dalam menghadapi pengaruh lingkungan kita harus selektif ya, harus selektif. Nah, bersikap selektif terhadap penggunaan teknologi berarti kita mengambil manfaat dan meninggalkan hal-hal yang negatif daripada iptek. Atau kita dalam menghadapi pengaruh lingkungan, maka kita harus bersikap selektif. Ya, selektif itu harus memilah dan memilih mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang bersifat positif, mana yang bersifat negatif. Next, kita lanjutkan pada soal nomor 19. Pancasila adalah norma dalam menghadapi kemajuan iptek dan globalisasi. Hal tersebut berarti Pancasila harus menjadi titik-titik. A. Dasar untuk bersikap terhadap pengaruh kemajuan iptek dan globalisasi. B. Dasar bagi pembangunan berjangka dalam negara. C. Alat untuk menolak kehadiran segala pengaruh asing. D. Dasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. E. Dasar untuk menolak iptek. Kira-kira pilihan jawaban yang tepat adalah, ya, bahwasanya Pancasila adalah sebuah norma dalam menghadapi kemajuan iptek ini, maka harus berarti Pancasila itu harus apa? Harus menjadi dasar untuk bersikap terhadap pengaruh kemajuan iptek dan globalisasi. Jadi harus merupakan landasan, harus menjadi dasar ya dalam bersikap menghadapi pengaruh kemajuan iptek dan globalisasi ini. Nah, Pancasila merupakan dasar negara sekaligus pedoman hidup bagi bangsa Indonesia. Maka oleh karena itu atau oleh sebab itu, Pancasila digunakan sebagai pedoman dalam menjalankan kehidupan termasuk dalam apa? Yaitu dalam bersikap terhadap pengaruh kemajuan iptek dan juga pengaruh kemajuan globalisasi. Next, soal terakhir nomor 20. Dengan adanya sistem globalisasi sebagai kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, sebaiknya kita titik-titik. A.
memanfaatkan kemajuan secara keseluruhan. B. Berhati-hati dalam menerapkan kemajuan iptek. C. Kita harus memanfaatkan potensi bangsa kita sendiri. D. Tidak semua yang modern itu baik untuk bangsa kita. E. Menyaring kemajuan itu dengan nilai-nilai Pancasila. Jawaban yang tepat adalah yang E, yaitu harus bisa menyaring atau bisa memfilter kemajuan itu dengan apa? Itu dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dapat mempermudah segala kegiatan kita. Namun dalam penggunaannya tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai apa? Dengan nilai-nilai Pancasila dan juga nilai-nilai Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. Sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya atau materi-materi pelajaran selanjutnya. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.